Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 20. Bagaimana akhirnya Raja Yosafat meninggal, tapi ya sangat disayangkan di akhir-akhir hidupnya Yosafat akhirnya bersekutu lagi dengan raja yang jahat. Ya, Raja Israel yang terkenal dengan perbuatannya yang fasik, yaitu Raja Ahazia. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis, ya. Dan pada akhirnya saudara, tetapi Eliezer bin Dodawa dari Merasa bernubuat terhadap Yosafat di akhir hidupnya. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ya, dengan siapa kita bermitra hari ini itu juga penting saudara ya. Alkitab berkata, ya mari kita bersatu dengan orang-orang yang hidup dalam terang. Karena terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Kita nggak bisa bermitra dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang membenci Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan ketika Raja Yosafat bekerja sama dengan raja yang jahat dari Ahazia untuk membuat kapal-kapal. Ya, Tuhan hancurkan semua pekerjaan mereka, bahkan kapal-kapalnya pun dihancurkan. Dan akhirnya 2 Tawarik pasal 21 ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu kita akan belajar sekarang ayat yang kedua, 2 Tawarik pasal 21, Raja Yoram. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asariyahu, Mikael, Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya, saudara, kita lihat di sini, ketika Ahab mati, ya maka anaknya naik menggantikan dia, yaitu Yoram. Yoram ini raja baru di Yehuda saudara, dan dia menikahi Atalia, salah satu anak perempuan Raja Ahab dari Israel. Kita tahu ya Atalia ini adalah anak Isabel dan Ahab, raja yang jahat dan terkenal dengan kefasikannya. Bahkan mereka membuat nabi-nabi palsu untuk mendukung apa yang mereka lakukan sehingga terlihat benar. Padahal itu bertentangan dengan suara Tuhan. Dan kesalahan terbesar dari Yosafat adalah mencarikan menantu orang fasik, yaitu anaknya Isabel, bagi anaknya Yoram. Ya, Yosafat mendukung pernikahan ya Yoram anaknya dengan Atalia, anak Raja Ahab, dan Isabel, saudara. Yang namanya kejahatan itu pasti ya akan menyeret, sekalipun orang baik kalau berteman dan bersekutu dengan orang jahat akan menjadi jahat. Ya, lalu saudara, dikatakan Yoram ini ketika dia diangkat menjadi raja, dia diberikan kuasa, diberikan kota-kota yang berkubu, yang dia adalah anak sulung Yosafat. Sesudah dia memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, dia membunuh semua saudara-saudaranya. Bahkan dia membunuh beberapa pembesar Israel yang dianggap tidak sesuai dengan ya cara pemerintahannya. Ya, ini adalah satu kejahatan yang sangat luar biasa saudara yang dilakukan oleh ya Yoram ini saudara.
Dia membunuh semua saudara-saudaranya, ya. Dan dikatakan di sana ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, Yoram baru menjadi raja di Yehuda. Ya, dia menjadi anak menantu dari Raja Ahab dan Isabel. Dia menjadi ibu dari Raja Yehuda berikutnya, ya, yaitu Atalia, istrinya itu menjadi ibu bagi Raja Yehuda yang akan lahir, yaitu Ahasya. Ya, kenapa dia membunuh semua saudara-saudaranya supaya tahta kerajaan itu hanya jatuh kepada keturunannya. Ya, Isabel itu memiliki anak perempuan, Atalia itu ya jahat saudara, seperti ibunya. Ya, dan perempuan paling jahat yang tercatat di Alkitab itu adalah Isabel, kita tahu bersama. Ya, dan pernikahan antara Yoram dengan Atalia adalah kejatuhan dari Yehuda. Karena Atalia membawa pengaruh buruk, ibunya masuk ke dalam kerajaan Yehuda dan itu menyebabkan bangsa ini melupakan Allah dan berpaling kepada penyembahan berhala, yaitu dewa Baal. Kita tahu kerajaan Israel terbagi atas dua, yaitu Israel dan Yehuda, utara dan selatan. Kerajaan Yehuda ini sangat terkenal dengan raja-raja yang terus hidup mengandalkan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Israel semakin jauh, sementara Yehuda ini tetap memegang ya prinsip-prinsip dan hukum-hukum Tuhan. Tapi sejak Yoram ini menikah dengan anaknya Isabel, yaitu Atalia, Atalia ini masuk ke dalam kerajaan Yehuda dan dia membawa penyembahan berhala, yaitu penyembahan kepada dewa Baal, saudara. Ya, dan dikatakan saudara akhirnya dia melakukan apa yang jahat, Yoram, seperti apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Ayat 7, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan itu sudah membuat perjanjian dengan Daud bahwa keturunannya tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Karena itu sekalipun mereka berdosa, tapi Tuhan tidak membinasakan, saudara. Akan ada lahir anak-anak di kemudian yang mungkin akan menjadi baik. Ayat 8, pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Ayat 11 di sana dikatakan, lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda, ia membujuk penduduk Yerusalem untuk bersinah dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk bersinah sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Saudara, kita lihat akibat kejahatan Raja Yoram.
Ya, dia tidak takluk kepada Tuhan, bahkan dia membangun kuil-kuil berhala yang dihancurkan dulu oleh Yosafat dan Raja Asa, dibangun kembali ya oleh Yoram. Dia membawa penyembahan berhala karena istrinya Atalia anak Isabel membawa penyembahan kepada dewa Baal. Dan itu mendatangkan murka Tuhan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kutuk Tuhan datang atas Yoram dan seluruh bangsa itu. Ya, dikatakan karena engkau sudah melakukan hal itu. Yang terjadi pertama kali akhirnya Edom memberontak, Libna memberontak. Ya, mereka keluar dari bawah pemerintahannya. Terjadi perpecahan di tengah bangsa itu, dan apa yang terjadi berikutnya ya dikatakan Tuhan bilang, aku akan mendatangkan malapetaka atas rakyatmu, atas istri-istrimu, atas anak-anakmu, dan atas harta milik kepunyaanmu. Bahkan Tuhan berkata, aku akan mendatangkan penyakit atas dirimu, yaitu penyakit usus yang tidak akan sembuh, dan usus itu akan keluar dari tubuhnya dia karena penyakit itu. Saudara, sangat mengerikan sekali ketika kita membaca ini, saudara. Ya, pemerintahan Yoram itu ditandai dengan kekejaman, persinahan, penyembahan berhala akibat dari dia menikah dengan seorang anak dari perempuan yang paling jahat di Alkitab, yaitu Isabel. Ya, dan itu membawa bangsa ini jauh dari Tuhan, membawa mereka keluar dari hukum-hukum Tuhan dan mereka mulai menyembah berhala. Dan kutuk Tuhan datang, saudara, bukan hanya kepada dirinya. Rakyatnya kena, istri-istrinya kena, anak cucunya kena kutuk. Bahkan Tuhan berkata, dan engkau sendiri akan menderita karena penyakit yang dahsyat. Ya, karena itu saudara, dosa itu bisa mendatangkan penyakit dalam hidup kita. Jangan bilang ini kan perjanjian lama. Saudara, cara Tuhan, metode Tuhan itu tidak berubah. Tidak semua penyakit itu karena dosa, tapi ada penyakit yang datang karena dosa. Karena itu bertobat, saudara, bertobat dan mari hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, bayangkan dia kena penyakit usus sehingga karena penyakit itu ususnya itu keluar dari tubuhnya, saudara. Ini sangat sangat mengerikan sekali ya. Bahkan dikatakan, saudara, dan penyakit itu menggerogoti tubuhnya dan dia tidak sembuh-sembuh. Ya, kita lihat di sini. Lalu tadi ada dikatakan bahwa Nabi Elia mengirim surat. Ya, kitab Tawarik ini menyebut Elia hanya di sini saja. Lebih jauh mengenai nabi besar ini itu kita bisa temukan nanti dalam kitab Raja-Raja ya. Dan profil tentang Elia ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ya. Kita juga sudah membaca ini di beberapa waktu yang lalu. Tapi ingat saudara, penghukuman atas dosa tidak selalu langsung terjadi saat itu. Ya, sehingga kita lihat Yoram tidak mati di pertempuran, tapi dia mati karena penyakit yang sangat menyiksa dia, yang sangat menggerogoti tubuhnya, kena penyakit usus, bahkan ususnya keluar karena penyakit itu. Ayat 16, lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal di dekat yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Tuhan membangkitkan satu kekuatan untuk melawan Yoram, yaitu dari orang Arab dan juga orang Filistin, saudara ya. Maka mereka maju untuk melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja, itu dibawa, saudara, sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakit itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Aduh saudara ya, kalau sudah bersentuhan dengan yang namanya penyakit itu langsung mengenai diri sendiri. Yoram dihukum Tuhan dengan penyakit usus yang begitu hebat, sampai ususnya keluar dari
tubuhnya dan dia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Bahkan matinya pun tidak dihargai. Ya, ketika dia mati saudara dalam keadaan ditinggalkan, ya dia sangat-sangat ya menjadi orang yang tidak dihormati, tidak dihargai. Bahkan dia mati di pekuburan, ya dikubur ya di kuburan nenek moyangnya Daud, tetapi dia tidak dimakamkan di tempat raja-raja. Saudara, ya kita mau tentunya sampai kita mati satu saat nanti, ya orang boleh mengenal kita sebagai ya orang yang dikenan Tuhan. Jangan sampai kita mati nanti membawa kenangan yang tidak baik bagi anak cucu kita. Apa yang akan orang kenang ketika kita ada di peti? Ya, waktu kita mati, biarlah kita dikenang sebagai orang yang mencintai Tuhan. Kita dikenang sebagai orang yang imannya luar biasa. Kita dikenang sebagai orang yang sungguh-sungguh ya mengabdikan hidup kepada Tuhan. Biarlah warisan iman kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Jangan seperti Yoram, dia mati dikenang sebagai orang yang tidak dikenan Tuhan, tidak dihormati, bahkan tidak mendapatkan pemakaman yang layak seperti raja-raja lainnya karena dia ditinggalkan Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kita sudah di 2 Tawarik pasal yang ke-22, Raja Ahazia. Ya, 2 Tawarik 22, lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Ya, jadi Raja Aram ya pada waktu itu memiliki anak dan semuanya dibunuh oleh Raja Arab karena Tuhan membangkitkan orang Filistin dan orang Arab untuk menyerbu kerajaan dari Raja Yoram. Semua anak-anaknya dibunuh, yang tersisa tinggal anaknya yang bungsu. Kenapa Tuhan menyisakan saudara? Tidak semuanya binasa. Yoram mati karena penyakit usus. Anak-anaknya dibunuh oleh Raja Arab dan disisakan satu, ya, yang bungsu yaitu Ahazia. Karena Tuhan ingat kepada Daud, Tuhan sudah berjanji bahwa keturunanmu akan tetap ada di tahta kerajaan Israel. Ya, dan tidak akan terputus, disisakan satu orang, yaitu Ahazia anak Yoram yang bungsu. Ya, karena Tuhan sudah berjanji kepada ya Daud, orang yang dikenan di hatinya. Dan ya dikatakan dengan demikian Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ingat ya, kita lihat, jadi Ahazia ini cucunya Isabel. Dia adalah anaknya Atalia. Isabel adalah perempuan yang jahat dan ternyata Isabel memberikan nasihat kepada anaknya Atalia, semua nasihat yang jahat. Dan Atalia menasehati anaknya Ahazia juga dengan nasihat yang jahat. Jadi kejahatan dari keturunan ini tidak pernah berhenti karena orang jahat itu saudara akan mengajarkan hal-hal yang jahat. Kalau ibunya jahat, anak-anaknya jadi jahat. Jadi Isabel mengajarkan ya kepada Atalia kejahatan, Atalia mengajarkan kepada Ahazia untuk terus berbuat jahat. Ya, jadi ya Ahazia ini adalah cucunya Isabel, yaitu cucunya Raja Ahab. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Hati-hati ibu-ibu, kita harus menasihati anak-anak kita dengan nasihat yang baik.
Ya contoh saudara, kalau ada orang berbuat jahat kepada anak kita, jangan kita menasihati, kamu balas saja, kenapa kamu cuma diam digituin, balas. Ya jangan mengajarkan yang jahat, kita ajaran anak kita untuk ya enggak apa-apa dek, biarpun kamu dihina, kamu difitnah, doakan orang itu. Itu namanya kita menasihati anak-anak kita dengan nasihat yang benar. Karena nasihat seorang ibu itu ya sangat-sangat diingat oleh anaknya ya, dan bagaimana anak kita ke depan itu tergantung dari nasihat kita para orang tua terutama ibu. Ya meskipun meminta nasihat adalah hal yang bijaksana, kita juga harus berhati-hati di dalam menimbang nasihat yang kita terima. Ahazia memiliki para nasihat, tetapi para nasihatnya itu jahat dan membawa dia kepada kehancuran, bahkan termasuk ibunya yang selalu menasihati dia dengan nasihat yang jahat. Ya, membawa dia justru kepada kehancuran bukan kesuksesan. Apabila kita ini sedang mencari nasihat, ya maka dengarkan secara teliti dan gunakan firman Tuhan sebagai dasar atau petunjuk atau kompas penunjuk arah dalam kita menerima nasihat. Kalau nasihat yang kita terima itu berdasarkan firman Tuhan, dilakukan. Tapi kalau nasihat itu tidak berdasarkan firman Tuhan, jangan dilakukan. Misalnya ada ibu-ibu yang suaminya selingkuh terus lalu konseling sama satu orang. Temennya atau siapapun atau saudaranya, suami saya itu selingkuh terus ya. Lalu tiba-tiba ada yang menasihati, hari gini kamu masih mau terima suami selingkuh, cerai aja. Ini nasihat yang tidak sesuai firman Tuhan. Atau ada yang berkata, ya gak usah pedulilah dengan suamimu yang selingkuh, ya kamu kan bisa juga selingkuh lagi. Hati-hati saudara. Nasihat yang jahat akan menghancurkan kita. Sebaliknya nasihat yang baik akan membawa hidup kita ini menemukan jalan Tuhan. Dan kita lihat di sini Raja Ahazia sejak kecil diberi nasihat yang jahat oleh ibunya, bahkan oleh neneknya Isabel. Dan dia bertumbuh menjadi anak yang jahat, bahkan ketika dia menerima kepercayaan menjadi raja, dia melakukan apa yang jahat seperti yang dilakukan oleh kakeknya Raja Ahab, untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan saudara ya. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisril untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael. Raja Aram dan Ahazia anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisril karena dia sakit. Ya kita lihat bahkan saudara ya, kasihan sekali raja ini. Dia memerintah di Yehuda, di Yerusalem. Dia ya jadi Raja Ahazia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya itu Atalia, bahkan ya dia menjadi raja itu hanya setahun, 1 tahun tok di kursi pemerintahannya saudara. Ya dan atas nasihat orang-orang yang jahat, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia ikut berperang bersama dengan ya Ahab, dia ikut berperang bersama-sama atas nasihat mereka. Ya dia juga ikut melukai ya raja dia juga ikut berperang melawan Raja Aram ya bersama-sama dengan disatakan Yoram bin Ahab ya. Jadi kita lihat di sini atas nasihat mereka ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab Raja Israel. Ya bukan Yoram ayahnya tapi Yoram anaknya Ahab ya. Dan akhirnya saudara ya kita lihat dia akhirnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya, dan dikatakan di sana ya kemudian dia itu ya karena tidak taat kepada Tuhan dan mengikuti nasihat orang tua yang jahat sehingga tidak kokoh kerajaannya hanya 1 tahun. Ya ayat 7, telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu,
cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahasya yang melayani Ahasya juga, dan mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahasya. Ahasya tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahasya tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ya, jadi kita lihat di sini akhirnya saudara, ya Ahasya ini dibunuh oleh Yehu. Dan kita melihat Yehu ini dan kisah itu lebih lengkap mengenai pemerintahannya terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 9. Ya, dan setelah 7 tahun pemerintahan Atalia sang ibu suri, Yoyada sang imam akhirnya mendapatkan keberanian dan bertindak. Ya, kita lihat nanti di sana pada pasal yang ke-23 selanjutnya. Ya, dan Atalia, kita lanjutkan ayat yang ke-10, Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia ibu Ahasya melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dan kaum Yehuda. Jadi Atalia anak Isabel ini adalah ibu dari Raja Ahasya. Waktu dia lihat anaknya Ahasya mati, maka bangkitlah Atalia ini, dia binasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Lihat saudara, seorang perempuan, bahkan dia ini sudah nenek-nenek, padahal ya dia adalah ibu Raja Ahasya loh, anak Isabel ini. Dia begitu berani saudara, bahkan punya roh yang ya luar biasa ya, ketika luar biasa jahat maksudnya. Dia melihat anaknya mati, Atalia ini bangkit dan dia membunuh ya semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat ya, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahasya lalu menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang pengasuhnya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram, ya istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahasya, menyembunyikan dia tetap terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Jadi Atalia mengambil alih sama persis dengan mamanya Isabel yang ingin mengendalikan kekuasaan suaminya sebagai raja saudara. Dia bunuh semua orang. Ya, dia singkirkan saudara semua orang-orang. Setelah 7 tahun pemerintahan Atalia, sang ibu suri Yoyada, ya dikatakan akhirnya ya kita lihat dia menyembunyikan saudara. Ya seorang anak daripada Yosabat, tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahasya. Dia menculik ya agar Atalia tidak membunuh Yoas ini, lalu dia disembunyikan saudara ke dalam gudang tempat ya tempat tidur, disembunyikan dengan inang penyusunya. Jadi dia masih kecil dan disembunyikan supaya tidak dibunuh oleh Atalia saudara. Ya, ini memang kisah kerajaan Israel ini dari dulu penuh dengan drama pembunuhan. Itulah akibat dari dosa yang dilakukan oleh Daud ketika dia membunuh Uria, meniduri Betseba ya sebagai istrinya Uria, dan dia membunuh Uria dan Tuhan marah dan menghukum, dan Tuhan berkata ya bahkan sejak hari ini keturunanmu tidak akan berhenti dari perang, akan saling bunuh dan itu terjadi. Makanya mari kita hidup berhati-hati dalam kekudusan supaya ya keturunan kita tidak mengalami yang namanya peperangan, pertengkaran, bahkan pembunuhan saudara. Kita akan lanjutkan besok, mari kita tundukkan kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kepada kami untuk hidup taat dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kami berdoa
Biarlah Bapa, apa yang sudah kami dengar boleh sungguh-sungguh kami hidupi. Kami mau hidup dalam kebenaran, tidak ada Tuhan iri hati, sakit hati, bahkan kecemburuan, kejahatan, bahkan ambisi-ambisi yang bukan dari Tuhan sehingga menyebabkan pembunuhan dan segala macam seperti yang terjadi pada keluarga raja-raja di Israel. Biarlah hidup kami penuh dengan perkenanan Tuhan dan kami boleh menerima, menjalani apapun yang menjadi kehendak Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, mereka yang setia belajar di mesbah doa. Iman kami boleh semakin bertumbuh, bahkan iman kami diubahkan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, ubahkan karakter kami supaya kami menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang berkenan. Hidup kami menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.